Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbay ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang resiko galbay di Shopee, S-Pinjam maupun SPayLater selama 1 tahun. Ya, jadi galbay dua-duanya, ya SPayLater dan S-Pinjam gitu. Nah, semoga video ini bisa mencerahkan Anda ya, bisa mengedukasi Anda juga pada saat galbay dipinjol gitu. Karena kebanyakan orang yang galbay itu panik, ya cemas gitu ya, lalu melakukan sesuatu yang di luar kendali dia gitu ya, seperti orang kesetanan, apa istilahnya gitu ya, kayak orang kesetanan ini nih gitu, yang akhirnya hasilnya adalah penyesalan gitu. Jadi jangan sampai Anda itu pada saat galbay pinjol akhirnya menyesal karena sudah menjual ini itu ya dan lain-lainnya gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini ada postingan dari Mas Rahman Sadega gitu ya. Dia ngeposting setelah lama tidak membuka dan mengecek lagi. Wow, gitu ya. Nah, kita baca, kita lihat screenshotnya ya. Kita lihat screenshotnya. Nah, di sini, maaf akun SPayLatermu dinonaktifkan sementara karena ada tagihan yang belum dilunasi. Mohon lakukan pembayaran untuk mengaktifkan akunmu kembali. Nah, salah satu kebohongan pinjol atau fintech itu adalah mohon lakukan pembayaran untuk mengaktifkan akunmu kembali gitu. Banyak yang sangat sakit hati sekali ketika sudah dilunasi tidak bisa ambil lagi padahal uang itu hasil hutang lagi. Ya, sungguh kacau gitu ya. Di sininya ya seperti kalimat yang menjanjikan para nasabah, mohon lakukan pembayaran untuk mengaktifkan akunmu kembali. Kalau saya, ya nggak usah dikasih ini lagi lah, gitulah. Ya, biar orang ini banyak yang nggak benci pinjol gitu. Ya, sebenarnya seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi gitu kan. Lanjut ya. Dia punya kredit tersedianya itu dulu 6.200.000 gitu dan sudah galbay selama ya 1 tahun dia ini gitu ya. Alhasil dari 6.200.000 sampai 9.299.000 gitu. 9.300.000 lah kita genapin saja gitu ya. Tanggal jatuh tempo 25 Mei 2022 tahun lalu ya. Oke, nah di sini ada keterangan biaya tambahan 5% per bulan terjadi karena keterlambatan pembayaran. Mohon lakukan pembayaran segera untuk mencegah adanya biaya tambahan dan membuka kembali akunmu. Lagi-lagi bohong ya. Nah, di sini ya, kalau kalian orangnya itu takut gitu ya, karena semua orang tidak sama ya gitu ya. Eee, ngelihat hutang yang 6 juta jadi 9 juta itu tidak usah panik, ya. Tidak usah panik, "Saya utang 6 juta jadi 9 juta, gimana kalau nanti sampai 3 tahun, 4 tahun mau jadi gimana?" Nggak usah panik, ya. Tidak usah panik. Gini, saya akan menjelaskan prinsip dari fintech, ya. Prinsipnya fintech itu lemah, ya. Badan pembiayaan yang paling lemah adalah pinjaman online atau fintech. Ya, kenapa? Karena tidak ada agunannya atau tidak ada jaminannya. Oke, seperti itu ya. Jadi mereka ini lemah. Nah, hubungannya dengan pokok hutang dan denda yang membengkak, ya, pinjol selama kurang lebih 3 bulan atau sampai 4 bulan, ketika nasabah itu galbay akan menawarkan potongan denda 100%. Itu sudah dijamin ya, sudah prinsipnya seperti itu. Karena pinjol ini lemah, ya prinsipnya karena pinjol ini lemah, daripada ya uangnya tidak balik, masih mending kita kasih potongan. Potongan bunga atau potongan denda ya, agar nasabah ini pikir-pikir kembali dan mau membayar. Begitu ya, padahal ya yang namanya membayar pinjol itu akan membuka masalah baru lagi, gitu ya. Oke, di sini juga ya, membuka kembali akunmu ini adalah kebohongan ya, pasti bohong. Saya jamin bohong. Ya, siapapun ini yang nonton nonton di sini, ya mau aku laku, mau SPayLater, kredit pintar, kalau Anda sudah galbay lebih dari 1 tahun atau 3 bulan, lalu dilunasi, ya itu akun Anda tidak akan bisa dikembalikan lagi, tidak akan bisa diaktifkan lagi, gitu. Ya, oke. Jadi prinsipnya pinjol ini lemah, ya.
6.200.000 jadi 9.200.000 tidak usah panik karena akan diberi potongan denda gitu bagi Anda yang bukan pro player ya, karena saya menyadari semua orang tidak sama. Kalau saya bodoh amat mau 9 juta, mau 100 juta galbaikan. Ya, karena bayar pinjol sama dengan penyesalan, galbay pinjol sama dengan membuka masalah baru. Oke. Ya, nah lanjut kita ke screenshot yang kedua. Ini limit es pinjamnya gitu ya. Limit es pinjamnya dia ini diberikan 8.100.000, masih sisa 84.000, tidak akan bisa diambil. Oke. Kamu dapat mengajukan pinjaman menggunakan limit yang tersedia gitu. Pembayaran bulan ini terlambat 5 Juni 2022. Oke. Nah, sama ya dari 8 juta ya sampai ke 11 juta gitu. Di sini keterangannya Rp 1.500.000 tagihan bertambah karena ada biaya keterlambatan pembayaran. Mohon selesaikan pembayaran gitu. Ya ini anunya ya. Pinjaman belum dibayar 400, 690 gitu ya per bulan. Ya, per bulan begitu ya. Ya tadi sama seperti yang saya utarakan tadi gitu ya. Kalau Anda ingin mengakhiri kesengsaraan Anda, tidak usah dibayar lagi. Ini es pinjam, apalagi Anda sudah tidak ada uang gitu ya. Yang ada uangnya saja kalau bayar ya, kalau merawat Aku Laku, Shopee Pay Later ya, kredit pintar yang ada DC lapangan itu ya. Itu sebenarnya Anda sedang menyulut bom waktu saja. Ya. Karena sudah ketahuan Anda takut. Ya, Anda orang yang merawat pinjol itu orang yang takut didatangi gitu kan ya. Itu sebenarnya bom waktu saja sampai akhirnya Anda tidak punya uang lagi ya. Tetap saja ujung-ujungnya galbay gitu loh. Itu yang lucunya tuh di situ. Ya, Anda takut ya ngerawat, tapi ujungnya tetap saja galbay kok dalam setahun ke depan gitu ya. Ya, begitu. Ya akhirnya Anda didatangi DC lapangan ya, diketok-ketok pintunya oleh DC lapangan, ternyata begitu saja DC lapangannya ya, tidak menyeramkan sama sekali. Oke, mari kita baca komentar-komentarnya. Dari Yosep P, selama itu aman DC Bang. Nah, selama itu aman DC lapangan Bang, yang lebih lengkapnya. Kalau pinjol semuanya punya DC ya. Tapi yang dimaksud dari Mas Yosep ini mungkin aman dari DC lapangan Bang gitu ya. Kita lihat itunya ya, komentarnya lagi. Sejauh ini saya di WA saja, tidak ada DC lapangannya. Oke, ini daerah mana nih Mas Rahmat nih ya? Oke, makasih infonya. Siap. Galbay berapa tahun tuh? Hitung aja tuh paket lengkap. Ya satu tahun lah ini ya, mau 1 tahun udah 1 tahun gitu. Hadir dari 2016. Wah, gila ya. Mana buktinya gitu kan ya. Coba kita lihat. Masih baru dong ya. Saya dari 2016 Bang, bahkan dulu ngajuin Aku Laku aja tanpa data kerjaan, cuma ngisi ngasal dapat limit 3 juta. Setelah sekarang lihat lagi daftar Aku Laku ribet banget pakai data ini itu gitu. Ya itulah ya. Galbay berapa Kak? Ya itulah. Kita cari komentar-komentar yang ini ya. Biar di ACC gimana caranya gitu kan. Dia mengungkapkan, dulu gua sering belanja di Shopee hampir 1 bulan. Gua belanja 50 juta. Wow, belanja 10 juta. Gua pengusaha dulu, pengusaha online, tapi semenjak Covid saya galbay, gak ada buat bayar. Alhasil bangkrut dan sekarang cuma bisa lihat kelakuan yang penuh penyesalan namun banyak pembelajaran. Wah, ini sangat bijaksana sekali ya Mas ini gitu ya. Karena semua orang itu ya membuat kesalahan, tapi hanya orang bijak yang belajar dari kesalahan mereka. Anda juga harus seperti itu ya. Semua orang itu punya salah. Ya, mari kita akui saja semua orang punya salah, semua orang itu ada dosanya masing-masing. Ya, tapi hanya orang bijak yang belajar dari kesalahan mereka agar tidak melakukan ya kesalahan-kesalahan lainnya gitu. Oke, lanjut. Lokasi mana tuh Bang? Saya juga 22 juta nih. Cipinang Jagal. Ya,
Aman tapi Bang, saya juga di Jabodetabek nih gitu kan. Sejauh ini banyak DC tapi yang apelin saya nggak ada gitu, maksudnya DC WA gitu ya. SP letter Galbay berapa? Udah ada yang datang Kak? Nggak ada ya. Absen 10 juta, udah 245 hari. Nah, ya, bisa kita lihat bahwa di sini banyak yang Galbay Shopee juga, yang artinya tidak bosan-bosan saya mengatakan bahwa Galbay Shopee itu Anda tidak sendirian, banyak sekali yang Galbay Shopee. Ya, ini kebetulan Mas ini ya ngepost aja gitu loh. Banyak yang nggak ngepost yang Galbay di Shopee juga. Banyak yang nggak perlu, yang nggak nonton video saya tapi Galbay juga banyak sebenarnya. Gitu ya. Jadi Anda tidak sendirian. Oke. Lanjut. Itu hanyalah sistem yang terus berjalan. Sistem itu dibuat oleh manusia yang otaknya udah miring. Maka nasabah Galbayer nggak perlu pusing memikirkan sistem itu dan nggak perlu mengikuti kemauan otak manusia yang udah miring itu. Jadi intinya adalah tetap Galbay. Ya, Galbay sajalah gitu ya. Oke. Lanjut. Buset, saya cepek nope aja dagdikduk ini ngeri. Ya, nggak ngeri sih sebenarnya ya kan, banyak yang ratusan juta juga sudah saya bahas gitu ya. Oke. Nah, jadi ya resiko Galbay Shopee selama 1 tahun ya itu adalah yang pertama masuk slik OJK. Kalau Shopee itu pasti masuk slik OJK ya. Yang kedua ya pastinya teror ya, teror dari DC. Dan apakah ada DC lapangan selama ini Mas Rahman ya, segini Galbay segini 9 juta, 11 juta berarti 20 jutaan ya gitu ya Galbaynya ya. Ini tidak didatangi DC lapangan padahal dia di Jabodetabek ya dia nih gitu ya. Oke. Ya segitu saja sih paling. Ya, jadi bersyukurlah atas kesalahanmu ya. Kesalahan itu akan mengajari kita pelajaran yang berharga sama seperti Mas ini gitu ya. Jadi biar nanti bisa diaplikasikan atau diterapkan di hal-hal yang lain bahwa Anda jangan gegabah ya, harus fokus, jangan panikan, jangan cemas gitu. Oke ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.